Jadi assalamualaikum Om Fatah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku pengen ngewawancarai Om Fatah sebentar. Ya, boleh boleh teh. Aku punya 5 pertanyaan. Sebentar, Om. 5 pertanyaan buat Om Fatah jawab tentang tugas akhirku, yaitu personal project ya. Judulnya itu teknik sepeda balap. Oh ya, oke. Apa aja yang bisa Om bantu ya? Iya Ya, Om. enggak apa-apa. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada, menurut Om Fatah, teknik sepeda balap yang benar itu bagaimana? Itu dijawab dulu apa disebutin satu-satu dulu atau gimana? Langsung jawab. Boleh langsung dijawab, Om. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, yang pertama tentunya teknik sepeda yang baik itu adalah mempersiapkan dulu sepedanya ya, karena Iya. sepeda itu sangat penting. Oke, sepeda itu juga sangat penting dalam menunjang kita untuk bersepeda. Contohnya, kita di kelasnya kamu atlet road bike, tentunya kalau atlet road bike itu kan dia harus menyiapkan kayak sepeda balapnya. Jadi benar-benar itu harus paham dulu untuk pemakaian sepedanya sebelum dia masuk ke teknik-teknik yang lain. Jangan sampai dia salah pilih sepeda gitu kan. Terus barulah kita ngajarkan teknik-tekniknya sepeda yang benar itu adalah bisa seperti dalam latihan itu kan dia latihan trainer seperti roll. Nah, itu untuk melatih latihan keseimbangan saat kita bersepeda, gunanya agar di saat kita bersepeda kita tidak banyak gerakan ke kanan ke kiri, hanya fokus posisi yang posisinya itu kamu tenang. Nah, itu yang harus dipahami untuk belajar teknik. Mungkin itu aja. Mungkin nama teknik-tekniknya boleh disebutkan Om sedikit. Ya, kalau teknik-tekniknya itu kan tekniknya tentu ya pedaling. Teknik pedalingnya yang pertama pedalingnya itu kan tentunya kalau pedaling itu kan harus seimbang kanan sama kirinya, nggak boleh yang kanannya kuat kirinya lemah. Jadi itu yang harus dipelajari untuk pedalingnya. Terus yang kedua itu tekniknya harus yang benar adalah posisi pushnya, saddle, posisi duduknya agar si pengendara itu tidak gampang kesakitan lah atau nyeri di pinggangnya tuh. Terus yang ketiga itu teknik pegangan ke handlebar namanya. Pegangannya itu kan ada posisi pegangannya, ada di posisi di atas atau ada posisi di bawah. Itu ada juga tekniknya juga. Seperti itu mungkin. Oke, Om Fatah. Berarti ini bisa langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh lanjut. Jadi pertanyaan kedua itu, seberapa pengaruh teknik sepeda balap pada perlombaan road race atau mungkin kriterium? Ya, kalau pengaruhnya ya itu sangat besar ya, karena kalau kamu tekniknya aja sudah salah, otomatis energi yang dikeluarkan itu dia akan tidak maksimal. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya di saat dia, contoh dia pedaling, kalau tekniknya pedalingnya aja salah, akhirnya kecepatannya tuh dia memaksakan dia tidak akan bisa maksimal. Bisa contoh speednya yang harusnya bisa diarahi 45, kecepatan 45, dia mungkin cuma bisa sekitar 40 karena teknik pedalingnya dia tidak paham. Nah, jadi pengaruh besar kalau soal teknik itu sangat besar di situ. Oke, berarti kalau tanpa teknik sepeda pun susah ya untuk memenangkan road race Oh atau iya.
apalagi untuk bicara ke prestasi teknik itu harus benar-benar diatur, jangan sampai tuh salah pengaturannya itu. Oke. Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga, Om. Oke. Jadi pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengembangkan teknik sepeda agar makin meningkat atau tidak stuck lah istilahnya? Oke. Untuk bisa meningkatkan tentunya pertama itu kan harus terjadwal. Si atlet itu benar-benar kita membuatkan jadwal latihan. Jadi di situ kan bisa kan atlet ini ada peningkatan apa enggak, dalam arti ini terjadwal itu agar terukur. Kenapa? Agar ketahuan, oh ini si atletnya ini lemahnya di mana. Contoh dia lemahnya mungkin di ketahanan. Akhirnya kita membuat program dulu untuk si atlet itu bangun dia ketahanannya. Jadi dilatih kayak seperti endurance-nya. Jadi programnya itu bisa seminggu, endurance-nya bisa 3 kali, 4 kali dalam sebulan, atau itu juga bisa dibuat 2 bulan. Jadi ada namanya dalam untuk meningkatkan performa itu kan tentu dia programnya benar-benar harus diatur mulai dari yang persiapan umum, terus dia masuk ke persiapan khusus, dan setelah itu lanjut ada yang namanya pra-kompetisi dan kompetisi. Makanya enggak mudah untuk membuat seperti itu. Jadi harus paham betul kamu sekarang masuk ke fase apa. Jadi seperti itu. Jadi memerlukan proses ya? Oh iya, dan prosesnya itu sangat panjang. Tidak bisa seorang atlet itu contoh mau jadi 1-2 bulan tidak bisa. Pasti tahunan, apalagi untuk atlet tersebut itu dia benar masih baru, belum pernah mencoba yang namanya sepeda atau sepeda balap lah. Jadi ini pertanyaannya lumayan terhubung sama pertanyaan selanjutnya sih Om. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara apakah bisa mengembangkan teknik sepeda secara singkat itu Om. Jadi dengan waktu singkat gitu. Berarti tidak bisa ya Om? Oh, kalau singkat sih bisa aja kalau atlet tersebut itu sudah dianggap dia sudah berlatih lama. Jadi dalam latihan itu dia sudah mengikuti latihan terprogram, terukur, itu bisa. Kita buat dia 1 bulan pun itu bisa jadi, karena dia sudah terukur. Tapi kalau dianya belum belum pernah rutin latihan, terus kita mau buat dia jadi langsung bagus, itu enggak bisa. Yang ada nanti si atlet itu langsung cedera. Yang pastinya itu cedera. Kenapa? Dia belum siap untuk diberikan latihan yang tinggi. Padahal tuntutan si atlet ini harus bisa segera jadi. Oh, enggak bisa, itu butuh proses sih. Kalau saya bilang butuh proses, dan itu enggak sebentar. Oh, berarti malah bahaya. Boleh ya, sebentar. Malah bahaya ya berarti. Kalau misalnya belum. Iya. Betul, malah bahaya. Yang ada nanti si atlet itu malah bisa cedera parah. Ya cedera kan dalam arti sini cederanya bisa ototnya itu rusak. Ya kalau dia dikasih beban yang berat, otomatis kan itu yang rusak itu kan badannya dia, ototnya itu yang langsung rusak. Otomatis kalau sudah rusak itu dia akan pemulihannya bisa berbulan-bulan. Makanya itu kita harus bisa mengukur si atlet ini apakah memang sudah siap untuk diberikan latihan yang berat apa enggak. Jangan sampai kita berikan dia latihan yang berat, dia malah bukannya dapat
manfaat malah dapat sakit gitu. Berarti malah rugi ya Om kalau kalau Nah, terpaksa. rugi bahaya malahan, maksudnya dalam arti ini kan apa ya, kalau kita memaksakan tentunya kerugian buat atlet sendiri sih, kerugian buat atlet. Makanya latihan itu harus benar-benar terprogram, terjadwal dan terukur, dan terakhir itu ada namanya evaluasi, karena itu semua harus dievaluasi lagi, sudah mampu nggak si atlet tersebut untuk bisa kita tingkatkan. Kalau tidak bisa kita tingkatkan performanya, jangan ditambah. Berarti dia masih bertahan dulu di situ. Kita tinggal lihat si atlet itu bisa nggak bertahan selama beberapa minggu untuk di latihan itu. Kalau dianya 1 minggu kita kasih program dia sudah bisa naik, ya kita minggu berikutnya kita akan naikkan. Tapi kalau si atlet tersebut belum bisa mampu tercapai yang apa yang kita berikan dari latihannya, dia belum mampu ya jangan kita naikkan dulu performanya. Contoh speednya masih 40, itu udah bermain aja dulu di situ di speed 40. Nanti kalau dia sudah tahan, kita lihat lagi, kita evaluasi, dia bisa, oh ternyata atletnya kita suruh 40, dia ternyata jalannya 45. Berarti itu sudah boleh kita naikkan. Berarti harus tahapnya lumayan panjang ya Om. Tahapnya lumayan panjang, panjang, apalagi untuk atlet baru tuh panjang, kecuali dia sudah atlet yang senior gitu kan, sudah atlet memang sudah lama, itu mungkin kita cepat jadi tuh mungkin bisa. Tapi kalau baru, itu yang memang waktunya sangat panjang. Berarti tidak ada yang instan ya Om. Tidak ada, semua cabang olahraga pun sama, tidak ada yang instan. Mereka pun juga akan evaluasi, melihat kemampuan atletnya, apakah mampu apa enggak gitu. Tidak ada, semua cabang olahraga pun itu butuh proses, dan itu tidak waktunya jangka pendek, semua jangka panjang semua kok, untuk bisa mencapai sebuah target. Oke Om, terima kasih. Nah lanjut ke udah pertanyaan terakhir, ada ini pertanyaan terakhir Om, apa tips dan trik untuk mengembangkan teknik sepeda? Ya oke. Tentunya kalau untuk bisa mengembangkan itu kan yang pertama kan ya si atlet tersebut ya harus latihannya rutin, itu udah wajib itu. Jadi dalam latihan itu kan pelatih sudah membuatkan program seminggu 4 kali, atau bisa jadi dibuat 5 kali, itu bisa jadi. Tapi si atletnya itu harus benar-benar mengikuti seluruh rangkaian latihan yang sudah dijadwalkan oleh pelatih. Kalau pelatihnya suruh pagi sore, ya si atlet harus mengikuti, karena pelatih membuat program itu tidak asal buat program. Jadi dia benar-benar sudah memikirkan latihan apa yang untuk mau meningkatkan performa atletnya. Tekniknya ya semua pelajari, tekniknya itu kan dipelajari di dalam latihan. Tidak bisa teknik itu dipelajari oleh penyampaian materi, tidak bisa. Dan itu harus disampaikan di praktek. Prakteknya seperti apa ya? Si atlet itulah yang akan mengikuti jadwal latihan yang sudah diberi oleh pelatih. Jadi seperti itu. Jadi pelatihan tekniknya semua itu lewat praktek. Si atlet akan langsung mengerti. Karena untuk cabang olahraga sepeda itu pembelajaran teknik mau meningkatkan semua ada di prakteknya. Jadi kalau si atletnya itu tidak mengikuti program, saya rasa tidak bisa akan berkembang teknik-tekniknya, karena teknik itu harus dilakukan dengan praktek. Jadi harus si atletnya itu harus mengikuti. Berarti bukan cuma teori ya Om, kalau buat atlet sepeda ini? Teori itu hanya pembahasan umum saja, bahwa si atlet ini loh, kamu kalau bersepedamu yang benar dengan cara, ini melihat mungkin arah angin ke kanan, berarti kamu posisinya harus di kiri nih, gitu. Biar kenapa? Biar angin yang arah kanan itu tidak menghambat kamu. Sama halnya juga kiri, posisi di kanan itu hanya umum aja kalau secara teori.
materinya. Tapi kalau untuk tekniknya langsung itu harus mengikuti praktek, harus mengikuti latihan, karena disitulah pembelajarannya, bukan hanya sebatas teori penyampaian. Nggak bisa. Contoh hari ini kamu tanya, Om saya gimana ya untuk tekniknya, kita bagus. Oh, itu hanya sebatas penyampaian umum aja teorinya, tapi harus dilakukan secara praktek. Semua itu harus praktek biar kamu paham. Nah, karena kalau teori kita menyampaikan kadangkala itu tidak belum bisa belum tersampaikan. Jadi kita harus juga bertemu teori sambil langsung praktek itu. Tidak bisa hanya pembelajaran gini, tidak bisa. Kita harus ada praktek. Jadi teori langsung praktek di situ. Jadi seperti itu kalau mau bisa peningkatan tekniknya atau performa bisa bagus. Seperti itu. Mungkin itu saja Om pertanyaan dari aku. Terima kasih Om Fatah. Ya, sama-sama ya. Semoga lancar tugas akhirnya ya. Amin. Ya, terima kasih Om.